Selamat siang saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Santo Yosef, Paroki Matraman pada Misa Rabu Abu. Berkat untuk anak-anak, mohon orang tua atau wali membawa ikut serta anak saat menerima komuni juga saat penerimaan abu. Hari ini gereja mengajak kita untuk memasuki retret agung selama 40 hari lamanya. Melalui gerejanya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbalik kembali kepada Allah, berdamai kembali dengan Allah. Allah senantiasa menunggu kita anak-anaknya kembali membina damai di hati dalam segala hal. Terlebih hubungan kita dengan Allah yang terputus karena salah dan dosa yang kita perbuat. Maka marilah hari ini dengan sungguh hati kita berseru, inilah saatnya aku datang menghadap tahta kerahiman dan memohon rahmat pengampunan. Perayaan Ekaristi pada siang hari ini akan dipimpin oleh Romo Benediktus Beremali SVD. Saudara-saudari yang terkasih, kini marilah kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, selamat siang semua. Hari ini hari Rabu Abu, nanti sesudah homili kita menerima abu di dahi kita masing-masing dengan memberi tanda salib. Mengapa abu diberi di kepala atau di dahi kita? Supaya kita bertobat mulai dari pikiran kita. Pertobatan pikiran berarti kita mau menggunakan pikiran kita secara positif sesuai dengan kehendak Allah yang selalu setia menyelamatkan diri kita, menyelamatkan sesama, dan menyelamatkan alam sekitar sesuai dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta. Mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tolonglah kami untuk memulai masa tobat kami. Semoga pantang dan puasa yang akan kami jalani membawa kami pada pertobatan sejati, yaitu semakin mengarahkan hidup kami kepadamu.
dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, 'Di mana Allah mereka?' Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa.
Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga.
Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, selamat siang semua. Siang hari ini sungguh berbahagia karena umat memenuhi gereja ini. Masa puasa Katolik, Gereja Katolik sedunia dibuka pada hari Rabu Abu. Ada dua hal penting yang mau dicapai di dalam masa retret agung selama 40 hari bagi umat Katolik seluruh dunia. Yang pertama adalah pertobatan personal atau kesalehan personal. Dalam bacaan pertama tadi, pertobatan pribadi itu mulai dari hati. Dan di dalam bacaan kedua, pertobatan itu ditandai terbuka untuk didamaikan. Bukan mendamaikan, tetapi terbuka, rendah hati untuk didamaikan. Berarti apa? Sebelumnya tidak berdamai. Ada relasi yang rusak. Terbuka, rendah hati untuk didamaikan. Dan dalam bacaan Injil secara jelas dibagi dua, kesalehan personal dan
kesalehan sosial. Kesalehan personal itu meliputi berdoa dan berpuasa. Itu relasi pribadi dengan Tuhan. Membuka diri kepada Tuhan untuk didamaikan pertama-tama oleh Tuhan sendiri. Dengan berpuasa, membuka diri, mengosongkan diri untuk dipenuhi oleh Allah sendiri, agar Allah sendiri yang menuntun pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan kesalehan sosial di dalam bacaan Injil tadi kita dengar, bersedekah. Kita perlu memberi apa yang kita miliki, berbagi apa yang kita miliki untuk kebaikan orang lain, bukan hanya untuk orang-orang yang segolongan dengan kita, tetapi kita mau berbagi untuk kebaikan semua orang dengan memberikan apa yang kita miliki, dan itu diungkapkan di dalam APP, aksi puasa pembangunan. Kita memberikan uang kita, memberikan apa yang kita miliki untuk kebaikan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, semoga kesempatan istimewa masa puasa ini kita mau menata kembali kesalehan personal kita dengan berdoa dan berpuasa. Bukan karena aturan lahiriah, tetapi seperti dalam bacaan pertama tadi, dari hati yang tulus, ikhlas untuk menata kesalehan personal kita. Dan yang kedua, kita mau menata kesalehan sosial kita. Intinya adalah kita semakin beriman, relasi dengan Tuhan, semakin berkemanusiaan kepada sesama lintas batas. Iman kita kepada Tuhan yang kita teguhkan, kokohkan lewat doa dan puasa, itu harus berbuah di dalam perbuatan kita, pelayanan kita kepada sesama dan kepada semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Sesudah ini kita maju menerima abu seperti komuni. Abu sudah diberkati tadi pagi, misa pertama saya pimpin, jadi tidak perlu lagi diberkati. Kita langsung menerima abu.
Doa umat. Doa, tobat, dan tolong-menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbaharui diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Marilah berseru kepada Tuhan. Umat menjawab, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan putus asa, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menjadi semakin peka terhadap kebutuhan sesama. Semoga mereka yang sakit dan menderita tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Dalam keheningan, marilah kita sampaikan intensi pribadi kita masing-masing. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu bagi Bapak Fernando yang baru meninggal jam 10 waktu Indonesia Tengah di Atambua. Semoga Engkau ya Tuhan mengampuni dosa-dosa Bapak Fernando dan menerimanya di sisi-Mu untuk mengalami sukacita abadi bersama para kudus dan para malaikat di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa Prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih, dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan.
Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus Bapak Fernando yang telah Engkau panggil hari ini. Juga anggota keluarga kita masing-masing, anggota kongregasi kita masing-masing yang telah dipanggil oleh Tuhan. Secara khusus putra-putri Santo Alnusiansen yang hari kematiannya diperingati pada hari ini. Pater Paul Angrik, Pater Ernst Wok, Pater Adrian Flowisk, Pater Karwan, Pater Jos Christ, Pater Aloysius Mitan, Bruder Jan Domada, Pater Remigius Ceme. Suster Sespes, Suster Juliana Rosa Kumer, Suster Saverina, Suster Florinella, Suster Mari Mikaela, Suster Virginis. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari
yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Mohon perhatian, yang boleh menerima komuni adalah orang Katolik yang telah dibaptis dan telah menerima komuni pertama serta tidak memiliki halangan.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami dan menjadi roti kehidupan bagi kami. Semoga dengan menyantapnya, kami dikuatkan dalam menjalani pertobatan di masa Prapaskah ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk dan mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama, jadwal Jalan Salib dimulai pada jam 6:30 petang setiap hari Jumat, dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Kedua, Novena Santo Yosef putaran ke-8 dengan tema Santo Yosef Pekerja yang Selaras dengan Alam Ciptaan diadakan pada hari Kamis 19 Februari jam 6.30 petang. Mohon partisipasi dan kehadiran umat. Dan misa harian pada pagi hari ditiadakan. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian umat. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga masa retret agung kita selama 40 hari serta kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Yang